Kita berada di opini dan edukasi Greng CCTV. Idealnya seorang pemimpin ataupun kepala daerah KDH haruslah mewariskan buah karya untuk daerah yang dipimpinnya, serta meninggalkan hasil karyanya saat dia jadi pemimpin untuk dikenang dan diingat oleh warganya sebagai suatu yang bermanfaat. Begitu juga layaknya kota Pematang Siantar yang dikenal dulunya sebagai Kerajaan Siantar. Rajanya adalah Raja Sangnawalu yang mewariskan kota Siantar ini hingga saat ini. Dua kepemimpinan wali kota sebelumnya, Bapak almarhum Huluman Sitorus dan Nefriansyah, gagal mencatatkan sejarah dalam mendirikan monumen Sang Raja. Satu dekade hilang tanpa rasa dan ahap. Nefriansyah dengan sikapnya seakan tak peduli terhadap kota ini. Pergi begitu saja di masa periodenya habis tanpa meninggalkan apapun kaitannya dengan monumen Raja Sangnawalu. Ya sudahlah, biarkan dia pergi karena dia seorang pemimpin yang tidak punya leadership dan tidak punya niat untuk membangun monumen. Cukuplah fotonya yang terpampang di kantor wali kota menandakan dia pernah menjadi wali kota di kota ini. Saat ini sejarah baru di kota tercinta ini. Kali pertama dalam sejarah kota ini dipimpin oleh seorang perempuan. Monumen Sang Raja, Raja Sangnawalu Damanik, yang sudah lama dinanti di pundak seorang ibu yang juga seorang dokter. Kami tak ingin lagi berkutat hanya dengan persoalan tempat atau lokasi seperti masa-masa sebelumnya, sehingga monumen tak terbangun. Apalagi memasuki hari jadi Kota Pematang Siantar yang ke-151 pada April ini. Banyak desakan juga harapan untuk melanjutkan pembangunan monumen Sangnawalu kembali mengingatkan kita. Masyarakat Siantar berharap kepada pemerintah Kota Siantar di bawah kepemimpinan PLT Wali Kota Susanti Dewayani untuk segera merealisasikannya. Harapan itu tentu tidak gagal lagi agar jangan pembangunan ini dianggap publik hanya sekedar wacana, tapi suatu kebijakan yang istimewa untuk mengenang pendiri kota ini. Yang nantinya monumen ini pasti menjadi ikon kota ini, saya pastikan itu. Beberapa hari lalu Ibu Wali Kota beserta rombongan berziarah ke makam Raja Sangnawalu di Bengkalis, Riau. Ini pertanda niat baik dari Pemko Siantar dan kita sangat mengapresiasinya. Kita sama-sama tahu bahwa anggaran pembangunan monumen Raja Sangnawalu tidak ada dianggarkan di APBD tahun 2022 ini. Tetapi kita berharap dan harusnya pihak eksekutif mengusulkan kepada legislatif agar memasukkan anggaran monumen, pembangunan monumen di PAPBD 2022 dan RAPBD tahun 2023 untuk pembangunan monumen Raja Sangnawalu di tahun 2003 tahun depan. Serta sekaligus menetapkan falsafah sapa ngambai manotok hite. Publik percaya Ibu PLT Wali Kota Siantar mempunyai tekad dan niat yang baik. Untuk itu, mari sama-sama mendukung dan mendoakan agar Ibu Susanti bukan sekedar wacana dan janji dalam membangun monumen Sang Raja. Masa kepemimpinan yang sedikit ini hanya 2 tahun agar mendapatkan nilai luhur bagi semua komponen masyarakat yang majemuk di kota ini. Juga bagi pemimpin kota ini serta bagi seluruh keturunan Raja Sangnawalu Damanik. 2 tahun dapat cukup bernilai, baik juga pantas dikenang anak cucu kita daripada 1 dekade tanpa bermanfaat. Kedepannya kota ini dapat kembali merepresentasi kota yang paling toleran,
dalam kemajemukan dan sebagai miniatur Indonesia. Salam sehat Ibu PLT Wali Kota Susanti Dewayani. Akhir kata, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun buat Kota Pematang Siantar yang ke-151. Selamat hari jadi Kota Sapangambai Manotokite. Horas, horas. Kita berada di opini dan edukasi Greg.